Sesi interaktif ini bertemakan Mechanisms and Origins of Spinal Pain. Telah hadir bersama kita 4 orang pembicara yang sangat luar biasa, Dr. Siti Chandra Wijananti SPKFR Konsultan, Dr. Ferius Suwito SPKFR, Dr. Melinda Harini SPKFR Konsultan, dan Dr. Nelvi Dayani SPKFR. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari keempat pembicara kita. Pembicara pertama kita adalah Dr. Siti Chandra Wijananti SPKFR Konsultan. Beliau adalah staf pengajar di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, yang dimana beliau juga merupakan Kepala SMF Rehabilitasi Medik dan Ketua Komite Medik di Rumah Sakit Persahabatan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis KFR di Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3-nya di FKUI. Beliau juga merupakan dokter konsultan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Materi beliau pada sore hari ini adalah thoracal pain due to diaphragmatic fatigue. Pembicara kedua kita adalah Dr. Nelvi Dayani SPKFR. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis dari FKUI dan sejak itu telah aktif di berbagai course dan training, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Rehabilitasi Medik FKUI RSCM. Selain itu, beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Hermina Galaksi dan Rumah Sakit Hayandra. Baiklah, untuk pembicara kita yang ketiga, yaitu Dr. Ferius Suwito, SPKFR. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya dari FKUI. Beliau juga sangat aktif di berbagai kegiatan ilmiah, seperti medical course dan training, dan aktif dalam keanggotaan berbagai asosiasi medis baik di dalam maupun luar negeri. Smart Mind Center Rumah Sakit Gading Pluit dan Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Materi beliau sore hari ini adalah Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome. Untuk pembicara fisik dan rehabilitasi konsultan, beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dari FKUI dan telah menyelesaikan program konsultannya berbasis Kolegium IKFR Indonesia untuk keilmuan di bidang geriatri. Beliau juga adalah staf pengajar di Departemen Rehabilitasi Medik FKUI RSCM. Selain di FKUI RSCM, saat ini beliau juga berpraktik di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta dan praktek pribadi beliau. Materi beliau sore hari ini adalah Degenerative Disorder as Etiology of Low Back Pain. Mari kita sambut keempat orang pembicara kita. Selamat sore, Dr. Siti Chandra, Dr. Nelvi, Dr. Ferius, dan Dr. Melinda. Mohon dapat mengaktifkan video dan speakernya, Dok. Selamat sore, Dr. Balkis. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, Dr. Balkis. Dok. Selamat sore, Dok. Assalamualaikum. Selamat sore, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, tanpa menunda lagi saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui website JPMR ya dok ya. Baik, saya akan mulai pertama untuk Dr. Siti Chandra karena beliau akan segera masuk ke zona merah lagi ya dok ya, sebentar lagi. Semoga tetap sehat ya dok. Amin dok. Oke, untuk dokter Amin. Untuk Dr. Siti Chandra, pertanyaan pertama ini dari Dr. Belinda, dok, jauh dari Bandar Lampung, dok. Bagaimana manajemen terhadap para penyintas COVID-19? Iya dok. Halo dokter. Iya. Gimana dok? Monggo silahkan dijawab dok. Maaf saya ulang lagi pertanyaannya ya dok ya. Iya dok. Dari Dokter Belinda, bagaimana manajemen terhadap para penyintas COVID-19 yang seringkali mengalami penurunan fungsi pernapasan post-COVID-19? Akankah dapat menimbulkan thoracal pain dalam jangka waktu yang lama? Silakan dok. Baik dok, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Belinda atas pertanyaannya. Kalau manajemen untuk
tidak semua menyebabkan thoracal pain ya dok, karena thoracal pain itu ada juga yang menyebut sebagai mid back pain, nyeri dari daerah thoracal bawah, akibat karena kelelahan di daerah upper lumbar, karena diafragma berorigo di sana, di upper lumbar. Jadi kalau terjadi rekrutmen yang kelebihan, working di daerah insersi dari diafragma tersebut, dia akan terjadi rekrutmen dari sisi di atasnya, sehingga mid back-nya juga akan ikutan. Sehingga kalau itu terjadi, maka akan bisa terjadi nyeri. Jadi tidak semua, mungkin baru sekitar 25% dari yang saya dapati dengan pneumonia luas yang dengan kelemahan atau disfungsi ya dok ya, penurunan fungsi dari diafragma yang menyebabkan rasa discomfort sebenarnya, tidak hanya pain. Jadi mungkin antara NRS-nya itu antara 4 sampai dengan 6 gitu. Jadi moderate pain saja, tapi tidak nyaman untuk mereka. Dan nomor satu yang kami tahu, kalau memang diketahui penyintas, kemudian lesinya luas, kemudian fibrotik juga luas, berarti ada kausa-kausa lain yang menyebabkan effort dari diafragma bekerjanya banyak. Harus dicari kausanya dulu dok, karena diafragma bukan tujuan pertama. Nomor satu, kalau di penyintas berarti kita betulkan dulu parenkimnya. Parenkimnya dikembalikan apakah bisa stretching, apakah bisa, karena kita perlu waspadai adanya fibrotik pasca COVID atau interstitial lung disease yang diinjus karena adanya low grade inflammatory yang terus-menerus berjalan proses fibrotiknya. Pada kasus seperti itu, nomor satu kita lebih ke arah tata laksana dari restriksinya dulu. Setelah itu, kalau memang ada gangguan dari diafragma, kita bisa perbaiki. Pain-nya rata-rata tidak mengganggu, tapi kalau memang memiliki masalah comorbid pain sebelum dia terkena dan menjadi penyintas, itu akan muncul karena diafragma kan efeknya selain dia sebagai otot respirasi, dia juga sebagai otot penyokong suhu tubuh. Demikian Dr. Balkis, terima kasih Dr. Belinda. Terima kasih Dr. Siti Chandra untuk jawabannya. Lanjut lagi nih dok. Untuk pasien-pasien yang mengalami diaphragm fatigue, kan ada banyak sekali nih dok dari presentasi dokter ya untuk latihan-latihannya. Apakah dapat diberikan contohnya dok untuk pelaksanaan sehari-harinya, baik untuk chest mobility exercise-nya, diaphragm strength exercise, kemudian berapa nilai saturasi oksigen saat latihan yang masih dapat ditoleransi dok? Khususnya untuk pasien-pasien COVID ini. Terima kasih, dok. Baik, dok Dedi. Tidak hanya untuk COVID ya, dok. Sebetulnya safety untuk saturasi oksigen kita selalu pakai cut-off point sesuai dengan respiratory rate. Textbook kan kita dibilang 94 ya, dok. 94%. Jadi, kalau di bawah itu kita hati-hati, karena memberikan exercise itu memberikan suatu beban. Jadi kalau mau menambahkan, otomatis oksigen demand-nya akan naik. Kalau oksigen demand naik, nanti akan ada exercise induce everything gitu. Jadi nomor satu kita lihat dulu saat dia lagi resting berapa saturasi oksigen dia. Kemudian kalau dia memang dalam kondisi COVID, berarti kita lihat ada gangguan di restriksinya, ada gangguan di oksigenasinya, ada gangguan di tingkat alveolnya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita perbaiki lung recruitment-nya. Jadi alveolnya harus terbuka dengan baik. Salah satu cara lung recruitment adalah dengan proning atau prone positioning ataupun side laying. Karena kita harus buka dulu. Setelah itu dibuka, baru kita akan tahu kondisinya seperti apa. Apakah apa yang bisa diberikan latihan sedemikian yang saya rincikan di dalam presentasi itu dilihat dari base-nya apa. Karena disfungsi pada pasien COVID berbeda dengan disfungsi pada pasien PPOK yang kronis atau chronic respiratory illness. Kali ini terjadi secara cepat. Terjadi secara cepat di mana kemampuan diafragma diminta untuk melakukan inspiratory yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang tinggi. Sehingga dia lelah karena diforsir gitu. Jadi untuk hal seperti itu, apakah dia perlu diistirahatkan? Perlu. Oleh karena itu, di kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi desaturasi terlalu cepat, dia harus dibantu. Salah satunya dibantu dengan alat-alat untuk membantu memasukkan oksigen dan membuang CO2 yang kita kenal sebagai alat bantu nafas. Alat bantunya itu bisa dengan non-invasif, bisa invasif, bisa dengan menggunakan tekanan tinggi seperti kita kenal sebagai high flow nasal kanul. Jadi metode itu dikerjakan sebetulnya untuk memperbaiki oksigenasi di dalam jaringan.
Secara garis besar sih itu, Dokter Balkis. Baik, Dokter Atau mungkin Siti ada yang Chandra, belum terima saya kasih, jawab? Dok. Ya, Dok. Ada yang belum saya jawab belum nggak ya, Dok? Sudah, Dok. Sudah. Terima kasih, Dok. Sudah, Dok, untuk yang pertanyaan tadi. Iya, Terima ada kasih, lagi, Dok. Dok? Ada pertanyaan lagi boleh ya, Dok ya? Boleh, silakan, Dok. Dok, di luar COVID-19 nih, Dok. Kira-kira apa saja penyebab yang seringkali menimbulkan fatigue pada diafragma dan seperti apa gejalanya, Dok? Terima kasih. Terima kasih, Dokter Balkis. Namanya lelah pasti karena dia kebanyakan disuruh, jadi dia overwork, ya, overuse. Karena demand-nya terlalu tinggi untuk bekerja. Kenapa dia bekerja terlalu tinggi tadi? Kalau kasus nomor 1, dia diminta mensuplai inspirasi terlalu tinggi. Karena diafragma kan inspiratory main muscle. Dia dulu disuruh ngasih inspiratory yang tinggi. Jadi dia kelelahan. Yang kedua, mungkin dia melawan tekanan yang tinggi di dalam darah. Pada kasus air trapping, pada kasus-kasus dengan distensi, dia berat sekali menahan, sehingga diafragma kadang-kadang melawan tekanan yang sudah kadung tinggi, dia nggak bisa lagi menarik lagi karena posisi dia sudah overstretch gitu. Jadi selama serabut diafragmanya itu masih bagus, dia masih thickness-nya bagus, dia masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dia sendiri sudah overstretch, tidak bisa, Dok. Semuanya sudah tidak bisa kembali. Terima kasih. Jadi jika ototnya sudah terlampau lelah, overstretch gitu, ya. Dok, itu sudah tidak ada lagi tempat untuk strengthening ya, Dok ya? Iya, Dok. Yang ada kita bantu justru dia, Dok. Oleh karena itu di kondisi, nah untuk confirming diagnosis sih bagaimana? Kalau untuk konfirmasi pastinya jelas mata kita bisa diperpanjang dengan ultrasound. Dengan sonografi kita bisa tahu diafragma thickness, diafragma movement gitu. Dengan imut bisa ketahuan itu naik turunnya diafragma berapa banyak, kemudian ketebalannya diafragma saat resting sama saat bergerak berapa. Di situ bisa nampak. Kalau mau lihat view-nya. Tapi kalau mau lihat yang mudah untuk membedakan apakah ini diafragma yang terganggu atau karena penyakit PPOK lama, lakukan aja spirometri. Dengan spirometri akan ketahuan apakah ini kasus pure karena obstruksi lama atau ada restriksi di parenchymnya. Baik, Dokter. Untuk diagnostiknya sendiri ini, Dok, kapan waktu yang tepat, Dok? Kan kita harus mendiagnosis secepat mungkin nih, Dok, ya, supaya mencegah kalau mau sampai akhirnya fatigue. Imaging yang lain, karena dari imaging gitu, Dok. Ya. Gejala putus-putus ya, Dok, suaranya. Maaf, Dok. Kan memang sesaat dan lelah. Kita mau tahu memang target itu memang diafragma. Kalau kita sama-sama tahu metode voice. Halo, udah jelas suaranya? Mohon maaf, Dok, soalnya di teras. Halo? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke. Ya, Dok. Jadi kalau memang mau mengetahui diagnosis yang pasti, otomatis tadi ya, Dok, ya, ultrasound bisa dikerjakan, dengan imaging bisa dikerjakan, dengan pemeriksaan secara pemeriksaan fisik bisa, Dok. Dokter kalau menggunakan, mungkin pernah melihat saya menggunakan manometer untuk menilai strength dari diafragma secara kasar, bisa ditaruh karena diafragma itu bentuknya dome, bisa dibagi dengan anterior posterior dan kanan serta kiri, jadi 4 kuadran. Di situ pasien bisa diminta supine atau pasien diminta prone, kemudian kita lihat dari kanan dan kiri. Dilihat saja, Dok, harusnya sama perbedaan kekuatan di saat inspirasi maupun ekspirasi. Cuma kalau ada perbedaan berarti di sisi situ, karena disfungsi itu bukan berarti seluruh diafragmanya lelah. Kadang-kadang salah satu. Dan diafragma kalau sudah lelah, dia merupakan deposito atau akumulasi dari banyak gejala. Belum tentu di respirasi, karena dia juga berfungsi sebagai penyokong sumbu badan. Mungkin ada gangguan muskuloskeletal atau neuromuskuler di sekitarnya yang melelahkan dia bertahun-tahun. Begitu dia sudah terkena impact ke respirasi, ambruk dia. Karena dia harus memilih apakah dia mempertahankan sumbu badan atau dia bernafas.
Kalau dari saya itu Dokter Balkis, mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi? Terima kasih Dokter Siti Chandra. Sepertinya sudah semua pertanyaannya terjawab, Dok. Tadi Baik, Dok. overlap semuanya, akhirnya terjawab semua oleh Dokter Siti Chandra. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Dok. Sebelum kami selesaikan untuk pertanyaan Dokter Siti Chandra dan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh sedikit take home message-nya, Dok, dari Dokter Siti Chandra. Silahkan, Dok. Baik, Dok. Ini terkait dengan thoracic pain ya, Dok, ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Dokter Balkis. Mengingat fungsi thoracic pain dengan fungsi thoracic pain dengan fungsi diafragma ya, Dok. Jadi nomor satu kita harus jaga diafragma, itu aset terbesar yang kita punya, aset terbesar yang kita gunakan untuk bernafas dan kita untuk menopang sumbu badan. Cara menjaganya pun mudah, lakukan stretch dengan berkala, perbaikilah pola nafas, jagalah inspirasi dengan sebaik-baiknya, supaya karena inspirasi itu yang betul-betul diafragma yang kerjakan, yang sisanya sebetulnya recoil gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga pernafasan dengan baik, latihan paling mudah dari mulai hanya sekedar prone atau inspirasi bertahap rutin, mungkin pagi dan sore hari di saat kita dalam kondisi sehat, insya Allah bisa menjaga respirasi kita karena once you cannot breathe, nothing else matter. Itu dari saya, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter Siti Chandra. Sebelum dokter meninggalkan kami, boleh sebelumnya kita mengambil foto dulu ya, Dok, ya? Ya, Dok, silakan. Mohon dapat mengaktifkan semua videonya. Dalam hitungan ketiga ya, Dok, kita mulai foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dokter Siti Chandra atas ilmunya yang sangat bermanfaat sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Dok. Tetap sehat, tetap semangat ya, Dok. Terima kasih banyak kepada panitia, semua sejawat, semua sehat selalu. Assalamualaikum. Mohon izin ya, Dok. Tuh.